kontak sama dia. Jadi saya dosen juga. Saya juga bisa sekolah, saya kuliah S1, S2 di Unpad. Pajajaran University. Ya. Oke, dikit aja lagi, 2 menit ya. Saya juga alumni Remhanas, alumni TOT, banyaklah alumni-alumninya. Ini adalah negara kita yang baik santri. Jadi Nation of Indonesia ini yang sangat luar biasa. Kita suku bangsa itu BPS ya, BPS Badan Pusat Statistik 1340 suku bangsa. Bahasa ada 700, 400 dari 400. Kemudian agama, kepercayaan dan agama. Kepercayaan itu 245. Kemudian jumlah pulau 17.504. Jadi negara kita ini sebesar Eropa. Luar biasa. Pancasila adalah salah satu perekat pemersatu bangsa ini. Lanjut sedikit lagi. Nah, coba baca ini sebentar. Coba baca. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntai gambar di peta. Ini dari Bung Hatta ya, Bung Hatta, sang proklamator. Adik-adik jangan hanya memandang tulisannya doang gitu, tapi memaknai. Jadi artinya negeri kita ini tergantung bangsa kita sendiri. Makin pudar persatuan dan kesatuan, suatu saat nanti negeri kita hanya tinggal gambarnya doang, 3 namanya saja. Adik-adik kenal gak namanya negara Uni Soviet? Kenal, hancur ya. Negara Uni Soviet itu umurnya cuma 76 tahun aja. Adik-adik kenal gak namanya negara Yugoslavia? Yugoslavia itu sekarang pecah, ada Bosnia, ada Sarajevo dan sebagainya. Umur negara itu hanya 67 tahun, hancur negara itu. Sekarang negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah berantakan semua, perang Israel dan sebagainya. Oke, kira-kira makanya dikatakan Bung Hatta, di tangan kalian lah negeri ini, ya kan? Makanya tadi kata Pak Ketua harus pintar, harus cerdas, harus belajar, ya. No day without solidarity. Tiada hari tanpa solidaritas. Bikin lagi Pak. Bikin lagi. Lambat ya loadingnya. Next. Bikin lagi. Oh next, kembali lagi. Nah, ya, ini angkanya ternyata kata Pak Ketua tadi berbagai macam etnik, berbagai macam suku. Jawa 30,24%, Bugis 20,8%, bukan masalah banyaknya ya. Yang penting adalah kualitasnya, yang penting. Banjar 12,45, kemudian saudara kita orang Dayak 9,94, orang Kutai dan lain sebagainya itu di data BPS yang terbaru. Nah jadi orang Jawa luar biasa banyak, di mana-mana memang banyak orang Jawa ya. Sampai di rumahnya sekretaris ada. Lanjut. Nah kita sudah dibahas juga, nanti sedikit lagi lanjut. Nah tadi karena kami dari Kesbangpol ditugaskan juga, dikaitan juga kami EPK itu mensukseskan pemilu aman, damai dan kondusif. Adik-adik udah nyoblos belum? Ada yang belum, yang di bawah 17 belum nyoblos ya. Nah ternyata apa? Hasil survei, masa kita karena Anda pelajar, kita bicara angka-angka ya, sedikit angka-angka. Jadi ini namanya kuantitatif. Jadi belajar angka-angka sedikit, membaca, menganalisa angka-angka itu. Agustus 2022, pemilu 2024 kemarin termasuk Pilpres ya. Bayangkan 60%, lebih dari separuh
Pemilih. didominasi oleh pemilih pemula dan pemilih milenial dengan rentang usia tadi 17 sampai 20 tahun. Bayangkan 60% pemilu itu dipilih oleh mereka ini. Makanya Pak Prabowo kan dia menyesuaikan ininya, namanya ada body language dan sebagainya, dia menyesuaikan gaya Gemoy Pak, gemoy. ya, Gemoy. ya. Dia menyesuaikan orang-orang muda. Hebat kalian ini, 60% lebih gitu. Nah, ini usianya adalah 17 sampai 27 tahun. Pemilih pemula sebagai kelompok milenial, Anda sudah ada yang sudah 17 tahun, angkat tangan 17 tahun. Sedikit 17 tahun ya? Yang sudah 17 tahun tolong angkat tangan. Nah, berarti kalau di bawah itu belum pemilih. Jadi nanti tahun depan sudah memilih ya. Lanjut. Nah kemudian karena Anda tadi 60% di tangan Anda, ada namanya apa artinya golput? Golongan putih, golongan abu-abu, orang yang tidak mencoblos, orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Janganlah adik-adik semua, ini pesan negara kepada adik-adik yang tadi didominasi 60% oleh kelompok Anda ini yang akan begitu. Jangan golput ya. Lanjut. Nah tadi karena Anda pelajar, tadi Pak Ketua udah panjang lebar berbicara identitas. Ya untuk identitas. Saya dari ini, agama ini, nah itu juga dalam politik itu dihindari. Hindari politik identitas untuk